Oke, kita kembali, kita ke sesi 5. Sesi 5 ini kita akan melakukan analisa korelasi produk momen dengan bantuan program SPSS. Jadi pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi SPSS yang sudah saya berikan di Google Classroom, atau teman-teman bisa mencari yang lain juga. SPSS yang kita pakai itu SPSS 16. Jadi kalau misalnya teman-teman punya SPSS yang edisi yang di atasnya atau di bawahnya, boleh juga dipakai. Nah, kita ke soalnya, soal yang dari SPSS kita. Soal yang untuk SPSS ini sama dengan soal yang tadi kita mengerjakan secara manual. Gitu. Nah, ini. Setelah teman-teman itu mendownload, kalian bisa buka program SPSS-nya. Kemudian langkahnya untuk melakukan analisis korelasi produk momen bagaimana? Ada 4 langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, buka program SPSS, kemudian di variable view kita isikan nama variabel, kemudian kita masukkan di data view, kemudian langkah kedua dan pastikan data yang sudah teman-teman masukkan ini benar. Kemudian yang kedua kita klik analyze, correlate, dan bivariate. Terus langkah ketiga kita perlu memastikan untuk mencentang atau menceklis yang person, karena di situ ada 3 pilihan, person, Rakendall, sama Spearman, dan pastikan kita mencentang atau menceklis yang person. Kemudian langkah keempat klik OK. Kemudian nanti akan muncul output dari SPSS itu. Gitulah. Kita langsung praktek saja. Sebelum kita praktek, untuk instruksinya sama seperti yang di manual, ada 7 yang harus kita selesaikan. Yang pertama dan kedua sama seperti yang soal manual, kita membuat rumusan hipotesis dan kita menentukan analisis korelasinya. Kemudian langkah ketiga, ini yang berbeda karena kita menggunakan program SPSS. Gitu. Nah, sekarang kita coba buka program SPSS. Teman-teman kalau sudah membuka program SPSS akan muncul layar seperti ini. Ini kita silang saja. Nah, kemudian di sini, di pojok bagian sini, sebentar, saya tak cari. Saya akan mengenalkan dulu SPSS-nya. Di pojok bagian sini ada data view. Nah, data view ini adalah tempatnya kita memasukkan data-data kita, data-data skala kita itu dimasukkan di tempatnya di sini. Ada var 1, var 2, dan selanjutnya. Bentuknya mirip sama Excel, ada data view, terus yang kedua ini ada variable view. Variable view ini untuk mengedit dari data view ini. Ada namanya, tipe datanya apa, terus desimalnya berapa, kita bisa lakukan pengeditan. Gitu. Nah, kemudian kita masukkan data kita di data view. Oke, kita masukkan data kita di data view. Tadi datanya berapa? Saya tidak hafal, jadi saya harus mencontoh. Ini soalnya. Nah, ada soalnya ini. Jadi dari soal ini, dari variabel X dan Y ini kita masukkan ke dalam SPSS gitu. Oke, teman-teman, kita mulai memasukkan datanya. Masukkan ada 2, 4, 6, 8, 8, 9, 8, 2, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 8, 9, 10. Kemudian yang Y kita masukkan juga di sebelahnya, ada 10, 20, 50, 55, 60, 65, 75,
8185. Oke, pastikan sekali lagi data ini benar. 2, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 8, 9, 10, betul. Kemudian yang kedua 10, 20, 50, 55, 60, 65, 75, 70, 81, 85. Oke, sudah betul. Kita bisa kembali full screen yang bagian SPSS. Kemudian dari data view ini kan var-nya kan masih variabelnya kan masih 01, 02. Nah, ini kita bisa mengganti di sini. Oke, kita bisa mengganti. Kita bisa mengganti di sini dengan variabel 1 itu adalah variabel X-nya. Variabel X-nya tadi apa? Saya lupa. Kesejahteraan psikologis. Nah, itu. Kemudian untuk mengingatkan ini adalah variabel X. Kemudian kita ganti juga di sini kebersyukuran. Mengingatkan ini. Gitu. Datanya tipenya numerik. Teman-teman bisa merubah ini desimalnya, nilainya berapa, 2 angka atau tidak ada, itu terserah. Tapi kali ini kita tidak perlu merubah. Nah, setelah selesai kita kembali ke data view, ini akan berubah. Kesejahteraan itu variabel X dan kebersyukuran itu variabel Y. Nah, kemudian langkah ketiga, kita melakukan analisis. Kita klik analyze. Kita klik analyze di sini, kita klik ini, analyze. Kemudian kita pilih correlate, terus habis itu kita klik bivariate. Jadi analyze, correlate, bivariate, kemudian akan muncul jendela semacam ini. Nah, di sini ada dua variabel, dua-duanya kita kontrol A, kemudian kita masukkan, kita klik panah ini, kita masukkan ke variabel. Kemudian di sini pastikan yang dicentang adalah yang person. Ini ada Kendall Taubes sama Spearman, itu tidak perlu dicentang. Terus habis itu pastikan ini to tail, karena hipotesis kita itu 2 arah. Kalau sudah begini semua, kita klik OK. Nah, setelah OK, kita akan muncul output dari SPSS itu. Output dari SPSS itu bisa kita gunakan untuk menginterpretasi hasilnya. Nah, outputnya ada semacam ini. Ini ada judulnya correlation, titelnya itu correlation, notes-nya tidak ada, terus aktif datasetnya 1, dan ini adalah hasil perhitungannya. Ini adalah hasil perhitungannya. Nah, dari hasil perhitungan itu, kita bisa menemui angka 0,981 dan 0,00. Pada dari Pearson correlation di keduanya, kita bisa menemui angka 0,981. Nah, angka ini menunjukkan bahwa besarnya korelasi antara variabel X dan variabel Y adalah sebesar 0,981. Coba teman-teman cek apakah dengan perhitungan manual sama atau tidak. Betul. Besarnya korelasinya ini sama 0,981. Kemudian di bagian ini ada bintang 2. Ini bermakna bahwa correlation is significant at the 0.1 gitu kan. Jadi 0,01 dengan two tail. Berarti korelasi ini sifatnya signifikan pada taraf kepercayaan 0,01. Berarti ini sangat kuat. Korelasinya sangat kuat. Korelasinya sangat bisa dipercaya atau korelasinya signifikan gitu. Signifikannya 0,01 yang berarti tingkat kepercayaannya 99%. Nah, dari situ kita akan pindahkan ke mana, ke PowerPoint. Nah, di PowerPoint Oke, di bagian PowerPoint kita sudah pindahkan ke sini. Kita sudah pindahkan ke sini. Nah, ada 2 angka ini. 2 angka Pearson correlation sebesar 0,981
981 dan kemudian yang bagian biru ini ada signifikansi detailnya 0,000. Nah, ini berarti bahwa besarnya korelasi sebesar ini kemudian kita bandingkan dengan R tabelnya berapa, cara membandingkannya sama, cara mencari L tabelnya sama seperti yang sudah dijelaskan di sesi keempat. Kemudian ada signifikansi, nilai signifikansinya ada dengan dua arah itu 0,00, yang mana itu kurang dari 0,05. Nah, di dalam SPSS nanti kita uji hipotesisnya itu ada dua cara. Kalau yang tadi kan, kalau yang menggunakan manual kan hanya ada satu cara, yakni dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, kalau di mana? Di SPSS kita bisa uji kriteria uji hipotesisnya ada dua gitu, yakni dengan sebentar kita slide dulu. Yakni dengan yang pertama kita menentukan berdasarkan perbandingan R hitung dan R tabel. Saya rasa teman-teman juga sudah jelas karena sudah hari ini sama dengan yang di sesi keempat gitu. Jadi sama, HO diterima jika R hitung kurang dari atau sama dengan R tabel, HA diterima jika R hitung lebih besar dari R tabel gitu. Nah, yang kedua adalah dengan membandingkan nilai probabilitas atau signifikansinya. Nah, jika signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Tetapi jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak, HA-nya diterima. Ini kedua poin ini harus teman-teman benar-benar pahami supaya tidak terbalik. Nah, kalau dari hasil SPSS tadi maka diperoleh korelasinya R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Berarti HA diterima. Kemudian nilai signifikansinya itu adalah nilai signifikansinya sebesar 0,000. Berarti kurang dari 0,05. Nah, hal itu berarti bahwa HO ditolak dan HA diterima. Maka dari itu, hipotesisnya diterima atau ditolak, jadi HA yang diterima dan HO yang ditolak. Dengan alasan itu tadi, jadi kesimpulannya adalah HA kita terima, HA-nya adalah terdapat hubungan antara kesejahteraan psikologis dengan kebersyukuran pada pengamen. Begitu teman-teman, selesai untuk tutorial SPSS-nya. Nah, kita nanti akan ketemu lagi di sesi ke-6, sesi penutup yang ini berisi evaluasi belajar. Oke, kita ketemu pindah ke HP. Sampai nanti.